Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa channel Al Hasan bin Ali yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita. Alhamdulillah di hari ini kita insyaallah taala akan kembali melakukan perbincangan sedikit tentang agama. Yang telah hadir di sini rekan kita saudara Raymond, alhamdulillah beliau telah hadir di sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya, Raymond. Alhamdulillah sehat. Sehat dan keluarga juga sehat. Keluarga di kampung gimana, sehat? Alhamdulillah masih sehat. Gimana, ada kabar apa dari kampung? Kabar terbaru sih tentang apa? Keluarga punya itu, baru beli motor gitu. Terus keluarga Raymond di kampung beli motor. Beli motor. Terus kemudian pas mau hari datangnya langsung disembelihin ayam. Disembelih ayam? Iya. Jadi darahnya dipeper. Gunanya katanya dipeper ke mana? Dipeperin ke motor. Oh, ke motor. Ini motong ayam. Iya, motong ayam. Terus dipeperin ke motor. Ke motor. Biar katanya biar selamat gitu. Selamat. Motornya selamat apa orangnya selamat? Dua-duanya kan. Oh, dua-duanya. Tujuannya itu. Itu. Terus Raymond sudah menjelaskan nggak ke keluarganya di kampung bahwa hal tersebut tidak boleh gitu? Selama ini sih belum, Ustaz. Soalnya melihat perkembangan hampir setiap yang beli motor begitu. Jadi. Terus Raymond sendiri ketika belum menjelaskan, kenapa? Apa karena nggak berani atau karena belum tahu juga hukumnya? Ya, belum tahu. Belum tahu juga hukumnya. Belum tahu, tapi kayak ada ragu-ragu gitu, apakah ini benar nggak gitu. Gitu. Dari sisi agama. Diminum dulu ya. Emang kopinya udah disediakan di sini. Ya. Mungkin nanti Raymond bisa nyampaikan ya ke kerabatnya di kampung bahwa perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Karena Nabi SAW menyatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, perbuatan tadi ketika ada motor baru dibeli, rumah baru dibeli, mau bikin jembatan, mau bangun jalan dan seterusnya, kemudian menyembelih dalam rangka mempersembahkan sembelihan tadi darahnya untuk jin, untuk penunggu supaya selamat dan seterusnya, itu adalah syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Masya Allah, bisa sampai keluar, Ustaz. Sampai keluar dari Islam, karena syirik akbar itu konsekuensinya adalah salah satunya tadi, keluar dari Islam. Kalau dia belum bertobat tidak diampuni, di akhirat dia haram masuk surga, kekal di neraka. Di dunia kalau dia sudah beramal soleh, amalannya terhapus. Nah, itu diantara konsekuensi dari syirik akbar. Jadi ini perkara serius, bukan main-main. Ya, perkara ini harus disampaikan kepada kerabat tadi. Tentunya sesuai dengan kemampuan, kesanggupan dari Raymond untuk menyampaikan kepada kerabat di kampung yang melakukan hal tersebut. Ya, ini berbahaya sekali. Terus ada lagi juga, Ustaz, kasus kayak misal mau bangun rumah tuh kan, nyembelih kambing atau kebo, nah palanya tuh ditanam di pondasi. Sama tadi yang saya katakan juga, yaitu bukan hanya untuk kendaraan, untuk bangun rumah, jalan yang kayak tadi tumbal dan seterusnya tadi, itu merupakan kesyirikan. Jadi menyembelih ini ada beberapa hal. Yang pertama menyembelih ibadah, yang kedua menyembelih mubah. Kalau menyembelih ibadah kepada Allah itu kayak nanti di Idul Adha, ya nyembelih Idul Adha ya. Terus nyembelih akikah. Terus yang ketiga nyembelih hajiu bagi jamaah haji, haji tamattu dan haji qiran.
Yang keempat, bernazar. Misal Remon, saya nanti bernazar kepada Allah kalau saya begini saya akan menyembelih. Nah, yang kelima, ketika membayar fidyah karena pelanggaran haji atau umrah. Nah, yang keenam, ya menyembelih bagi jemaah haji yang muhsor terhalang dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita menyembelih itu tujuannya bukan untuk dimakan daging, tapi untuk mempersembahkan kepada Allah. Ya, nah, ini adalah ibadah. Ada nyembelih yang mubah, misal tukang sate nyembelih kambing buat dibikin sate dijual. Remon beli ayam disembelih buat dimakan. Ya, nah, ini adalah hal-hal yang mubah. Nah, ada juga menyembelih yang syirik. Oh, ada juga. Nah, itu yang kayak tadi, nyembelih ayam buat dikepret, dipeperin di mana tuh namanya? Di motor. Di motor, ya, di mobil, tanam palanya buat penunggu jalan, ya, dibuat ratu pantai selatan, buat pesugihan, buat sesaji kepada Nyi Roro Kidul, buat sedekah laut, larung saji. Nah, ini adalah kesyirikan. Yang tadi Nabi SAW menyatakan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan Allah telah tegaskan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah yang agung. Sampai-sampai Allah gabungkan menyembelih itu dengan sholat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan menyembelihlah. Kata para ulama, Allah menggabungkan menyembelih dengan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang agung. Sebagaimana sholat ibadah yang agung. Tidak hanya di ayat ini, di ayat yang lain, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku wa nusuki, sembelihanku. Kok nusuki artinya sembelihan? Iya, para ulama yang menyatakan. Bahkan Sa'id bin Jubair di kalangan tabi'in, Mujahid juga menyatakan makna nusuki adalah dzabhi, sembelihanku. Ya, maka katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi ini bukan perkara main-main. Bahkan di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah riwayat. Riwayat ini dari Thariq bin Syihab, ya, secara mauquf karena aslinya dari Salman Al-Farisi, bukan dari Rasulullah SAW. Ya, Thariq bin Syihab juga sahabat yang kecil, artinya sigharus sahabah, dan dia banyak meriwayatkan dari sahabat yang lain. Ini berarti mursal sahabi kalau dalam ilmu hadis. Mursal sahabi tergolong sahih. Ya. Ini tergolong sahih, bukan seperti mursal dari kalangan tabi'in. Apalagi tabi'ut tabi'in yang terputus dari Rasulullah SAW, maka tergolong sahih. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Baihaqi, ya, oleh Abu Nuaim dan yang lainnya. Ibnu Qayyim juga sering membawakan hadis ini. Itu terkait hadis seorang yang mempersembahkan lalat untuk berhala. Ya, pernah dengar nggak hadis kayak gitu? Hah? Yang Nabi SAW itu dikatakan kalau di kitab Tauhid, ya, aslinya itu Thariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi. Ya, nah, itu katanya di sini dikatakan, namun Salman Al-Farisi menyatakan ini, dakhala rajulun fi dzubabin, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin, wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Seorang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Bisa masuk neraka karena lalat, bisa masuk surga karena seekor lalat. Nah, Salman Al-Farisi tidak mungkin menyampaikan perkara yang gaib ini kecuali dia mau menyatakannya itu setelah dia mendengar Rasulullah SAW menyatakan demikian. Maka ini pun juga dihukumi marfu oleh para ulama. Artinya ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu kalau dalam ilmu mustalah hadis. Ya. Kalau tadi kan kasusnya nyembelih, untuk apa, lalat aja yang kecil kan sembelih nggak boleh. Tapi kalau nggak disembelih, tapi cuman apa, misal hasil padi itu dibawa ke gunung biar bertambah, hasilnya gimana? Nah, itu mau lalat, mau padi, mau kopi, mau telur, mau menyan, mau apa, sesembahan. Makanya digambarkan di situ oleh Thariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi dengan lalat sesuatu yang nggak berharga. Kalau padi ada harganya kan? Iya. Kalau padi ada harganya. Ya, ini lalat yang nggak ada harganya. Kalau dijual lalat nggak ada yang mau beli, siapa mau beli? Silakan dibeli lalat sekilo murah deh, 1.000. 1.000, ada yang mau beli nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau padi dijual 1.000, banyak yang mau beli.
ya kan? Nah ini pakai lalat permisalan yang paling rendah, ya. Makanya dikatakan di situ, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nar fi dzubabin. Seorang masuk neraka karena seekor lalat, seorang juga bisa masuk surga karena seekor lalat. Nah, ini menunjukkan bahayanya. Ya, ketika disebutkan di situ marra rajulani ala qaum lahum sanamun. Ada dua orang yang melewati suatu kampung, yang kampung ini punya berhala. Mereka punya persyaratan nggak boleh melewati kampung tersebut hingga diberikan persembahan, sesaji kepada berhalanya. Orang kampung mengatakan kepada salah satunya, ayo berikan sesaji kepada berhala kami. Kalau nggak dikasih lewat. Ya, dia nengok ke temannya, mada taro. Kata temannya, la nusyriku billahi syai'an. Ya, gimana pendapatmu? Ya, kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, akhirnya dia nggak bilang ke temannya, ke orang kampung, saya nggak punya apa-apa. Ya, kata orang kampung, qarib walau dzubaban, berikanlah sesaji kepada berhala kampung kami walaupun dengan bentuk seekor lalat, bukan padi, bukan kepala kerbau, bukan ayam yang dipeper-peper darahnya tadi kayak di Remon cerita. Tapi ini lalat. Ya, akhirnya dia tangkap lalat yang hinggap di depan mukanya, dilempar ke berhala. Dia dikasih jalan, wadakhalan nar, dia masuk neraka. Dari hal kecil aja udah. Hal kecil. Yang satu lagi karena mempertahankan tauhid, diminta orang kampung untuk berikan sembilan, dia nggak mau. Ya, kecuali hanya kepada Allah, akhirnya dia dibunuh dan masuk surga. Makanya, dia berarti nggak tahu ya, berarti ilmu. Ini ngerti. Ya, dan yang tadi itu masuk neraka, yang itu masuk surga. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang jadi timbangannya, acuannya adalah endingnya. Terakhirnya gimana? Kalau terakhirnya dia mempertahankan tauhid, masuk surga. Yang ini malah lari dari tauhid. Ya, begitu. Kalau kita masih dikasih umur, masih bisa untuk tobat. Kalau dikasih umur masih bisa untuk tobat, ya tobat. Dahulu para sahabat mereka musyrikin, kemudian mereka bertobat, jadi pejuang-pejuang Islam, manusia terbaik. Ya, yang Allah sebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Begitu, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Jadi kalau kita melihat fenomena yang ada di lapangan, semisal dari yang lapisan terkecil masyarakat, dikit-dikit tumbal, ya, sampai yang sudah instansi milik negara mengerjakan proyek-proyek besar, ada tumbalnya, ya, menyembelih, ada tumbalnya, ada, ya, semisal itulah, takut sama jin, biar selamat, biar ini, biar itu, nah, itu kesyirikan, syirik akbar. Dan ini mesti dijelaskan, ya, sesegera mungkin dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Ya, kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau ini adalah perkara kesyirikan, kalau kita nggak mampu jelaskan secara lisan, mungkin lewat orang lain, kita panggil ustadz, atau kita nggak mampu juga, kita pinjemin buku, ya, dan kita mesti mengingkari semua itu. Jadi yang ada ini, yang tadi saya bilang dari lapisan terkecil masyarakat, individu maupun kenegaraan, bahkan sampai menjadi sebuah adat yang dilestarikan. Ya, semisal larung saji, sedekah laut dan sebagainya, itu seolah-olah seperti sebuah adat yang dilestarikan. Saya pernah dengar ketika mereka ditanya kenapa melakukan sedekah laut seperti ini, katanya untuk menjaga kearifan budaya lokal. Ini nggak boleh. Kearifan budaya lokal, kalau ternyata mengajak kepada kesyirikan, prakteknya jelas-jelas kesyirikan, itu mesti dihilangkan, nggak boleh dilakukan. Begitu, Raymond. Sekarang satu faedah sangat banyak, jadi mulai tercerahkan. Nah, insya Allah nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi berkaitan. Kita minum lagi. Ya, silakan.